Halo momenku semuanya, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel gue, channel yang akan coba mengupas, mereview dan juga memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh pelosok penjuru dunia dengan catatan kita tuh semua panjang umur Apa kabar kalian semua Tetap aku doakan kalian tuh baik-baik aja, sehat walafiat dimanapun kalian berada Oke, masih di eranya Liga Champions ya. Ini di kualifikasi grup di sini ada bisa dibilang hampir partai hidup dan mati, tapi bukan pertandingan terakhir di tiap masing-masing grup ya Di sini ada rata-rata big match juga kayak si Gatel melawan MU. Gatel itu Galatasaray sebutan aku Gatel singkatannya Ada juga di sini Arsenal Lens. Pokoknya di rata-rata kan di sini hampir dengan big match dan partai hidup mati. Langsung aja kita intip statistik pertandingan yang pertama. Di sini ada Galatasaray atau Gatel sebutan aku tadi bertemu dengan MU. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Untuk catatan rangkuman pemain yang udah pasti absen dari kedua kubu, di sini kubu Gatel hanya ada satu pemain, yaitu si Sanchez. Itu pun masih dipertanyakan dia berarti masih 50-50 bisa main atau enggak. Nyebrang ke kubu MU, di sini cukup banyak ada 9 kalau nggak salah Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yang udah positif absen Ada Casemiro, Diallo, Christian Eriksen, Evans, Malaysia Martinez, Marcus Moura dan juga Marcus Rashford dan serta Jordan Sancho maksud aku Berarti sini 9 tambah 2 di sini yang masih dipertanyakan ada Anthony dan juga Haaland Berarti total di sini ada 11, satu tim lah Yang cedera aja udah bisa buat tim sendiri Kita next ke peringkat. Gatel posisi 3, 4 pertandingan 4 poin. MU posisi 4, 4 pertandingan 3 poin. Terpaut 1 poin aja antara kedua klub ini Di persaingan grup A ini Munchen udah memastikan lolos. Tinggal aja Munchen ini cari kawan lah gitu untuk siapa yang bisa ngawanin dia sebagai runner up di grup A ini Di sini ada Copenhagen, Galatasaray dan juga MU sendiri saling sikut-sikutan di sisa 2 match terakhir Untuk Copenhagen aku rasa di sini cukup berat karena dia di pertandingan lain ini bertemu dengan Munchen Sedangkan untuk kedua ini ya Gatel lawan MU ya, disinilah adu ajang. 3 poin itu udah pasti harga mati, wajib itu wajib 3 poin dibawa pulang Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Gatel 3 menang 2 kalah. Sedangkan untuk MU 3 menang 2 kalah juga, sama-sama di match terakhir mereka di liga masing-masing. Mereka ini saling membantai lawannya masing-masing Untuk head to head 5 pertemuan terakhir di sini Gatel menangnya 2 kali, MU menangnya 3 kali. Berarti bisa dibilang 3-2 kalau diambil dari rangkuman head to head 5 pertemuan terakhir mereka Cukup berimbang Hanya saja di leg pertama main di Old Trafford ini MU tumbang 2-3, nggak nyangka nih terus terang nggak nyangka Sekarang balas kandang di leg kedua main di Gatel ini nggak tahu skornya dan nggak tahu purpuran. Untuk lebih jelas kita langsung balik ke halaman si Bandung. Gatel bertemu dengan MU. Handicap terkecil ada leg-legan atau mata-mata atau kosong-kosong, banyak sebutan itu tiap masing-masing daerah pasti beda sebutannya Dan juga seperempat MU yang ngepur over undernya ada 2/3/4 dan juga 3 Terus terang di sini aku menjagokan Gatel atau Galatasaray. Di sini ada MU ngepur seperempat Osa tapi kecil kali Jadi lebih bagus aku ngambil mata-mata atau leg-legan. Osa juga gede, inilah partai hidup mati dan juga ini yang namanya judi, kalah-kalah menang-menang gitu Aku ngambil Gatel bermain leg-legan atau mata-mata dengan ngambil over 2/3/4. Skor prediksi menurut dari aku ini sama kayak di Old Trafford kemarin, saling balasan gol 2-1 atau mungkin bisa aja 3-2 juga si Galatasaray yang menang Pokoknya harga menang, harga 3 poin itu wajib Kita next ke pertandingan kedua. Ada Sevilla bertemu dengan PSV. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Catatan rangkuman pemain dari kedua klub di sini banyak cedera lah bisa dibilang Dari kubu Sevilla aja ada 5 pemain yang udah pasti absen. Yanuyas, Lamela, Marcao, Suso dan juga Vakas. Sedangkan Bajai dan juga Nailan 2 pemain masih dipertanyakan. Total ada 7 pemain. Nggak kalah dari PSV di sini ada 3 pemain yang udah pasti absen. Bella Kocap, Mauro Junior, Obispo. Sedangkan Lang 1 pemain masih dipertanyakan. Total ada 4. Berarti bisa dibilang hampir berimbang lah pemain yang cederanya Kita next ke peringkat.
Sevilla sebagai penduduk tim paling pojok men ya, posisi 4 men ya, 4 pertandingan hanya mengumpulkan 2 poin. Tugas berat ini untuk Sevilla sendiri men ya. Sedangkan PSV di sini posisi 2, 4 pertandingan 5 poin, terpaut 3 poin men. Selisih golnya sama men, jumlah pertandingan juga sama men. Terus untuk Arsenal juga di sini belum bisa memastikan lolos men. Ini Arsenal di pertandingan lain nanti akan kita bahas setelah ini men. Ini di grup ini kayaknya 4-4-nya ini seru lah pokoknya men, kalau bisa dibilang ini men. Kayak si semalam tuh di grup semalam, di grupnya Bayern Munich, di grupnya PSG, Newcastle, Milan, Dortmund, itu saling seru, saling sikut-sikutan. Sama juga kayak di grup B ini men, semua bisa lolos, bahkan Sevilla sendiri masih bisa lolos. Kenapa? Karena masih menyisakan 2 pertandingan men di grup ini men ya. Ini pokoknya harga wajib kayak tadi men ya. Menang itu harga mati, apalagi dia bermain di kandang, manfaatkanlah benar-benar men ya. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Sevilla ternyata emang sih cukup negatif men. 1 menang, 2 imbang, dan juga 2 kali kalah. Sedangkan si PSV 4 menang, 1 kali menderita kekalahan. Untuk head to head baru 3 kali bertemu men. Di sini PSV menang 1 kali, Sevilla menang 1 kali, semua di tahun 2023 men. Ini kalau ditengok dari menang-menangnya ini di kandang masing-masing. PSV menang di kandangnya sendiri, Sevilla menang di kandangnya sendiri juga. Di leg pertama bermain di PSV men, Sevilla berhasil menahan imbang 2 sama. Sekarang balas leg men ataupun balas kandang main di Sevilla. Langsung kita titip ke halaman si Bandot untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Sevilla bertemu PSV, handicap terkecil ada leg-legan atau mata-mata dan juga seperempat. Sevilla yang ngepur, over undernya ada 2,5 dan juga 2,3/4. Lagi dan lagi aku menjagokan tuan rumah dengan bermain leg-legan men, dengan mengambil over 2,5. Skor prediksi menurut dari aku sini Sevilla menang 2-1, atau bisa aja skor tipis di sini. Udah nyetak 1 gol, istilahnya main selamat, main aman, yang penting 3 poin men. Bisa aja nih skornya cuma 1-0 men ya, untuk kemenangan si Sevilla sendiri men. Tapi kalau skor betul 1-0 ini kalah di overnya tadi lah men. Tapi aku rasa PSV ada mencetak 1 gol men, dan Sevilla udah pasti ingin menyalip mereka semua men. Kalau bisa dibilang ya mengawani Arsenal lah men. Arsenal kan memang udah bisa dibilang 70%, karena di match lain dia itu bertemu dengan Lens, tapi kita nggak tahu juga men ya. Oke, kita lanjut ke pertandingan berikutnya men. Di sinilah yang kita bahas si Arsenal bertemu dengan Lens. Langsung aja kita intip statistik dari kedua klub ini. Catatan rangkuman pemain yang cedera dari kedua klub. Kubu Arsenal ada 3 pemain yang udah pasti absen, Partey, Smith Rowe, dan juga Timberji. Di berangku kubu Lens di sini juga nggak kalah banyak mainnya. Ada 4 pemain yang udah pasti absen, Cabot, Faines, Guilafogi, dan juga Makado. Berarti hanya selisih 1 pemain aja main dari kedua kubu yang udah dipastikan absen mainnya. Kita next ke peringkat. Di grup yang sama dengan PSV dan Sevilla ini nggak terlalu banyak juga kita bahas. Mainannya saja di sini Arsenal posisi pertama 4 pertandingan 9 poin. Lens posisi ketiga 4 pertandingan 5 poin. Berarti di sini antara Arsenal dengan Lens ini pokoknya ya itulah tadi ya, beruntung lah main di kandang tadi men ya. Ya menang-menang selisih 1 gol itu udah cukup men ya, nggak perlu selisih gol, yang perlu itu poin men ya. Kalau poin sama baru diadu dengan selisih gol mereka men. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Arsenal 3 menang beruntun dan 2 kali kalah di sisa 2 match terakhir mereka men. Untuk Lens 3 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali imbang men ya. Berarti di sini Lens cukup positif lah bisa dibilang men ya. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Lens menang 2 kali, Arsenal juga menang 2 kali. Tapi lihat tahunnya semua men ya. Ini tahun 2016 yang paling dekat di antara sebelum leg pertama ini men. Ini leg pertama main di Lens yang menang 2-1, kalah Arsenal men. Sekarang main di Emirates, main di kandang Arsenal. Berarti di 4 sisa pertandingan match terakhir mereka ini nggak bisa dijadiin patokan tahun 2016. Catet men, catet dan garis bawahi men. Kita balik ke halaman si Bandot untuk mulai peruburan yang diberikan oleh si Bandot. Arsenal kontra Lens, handicap terkecil ada 1,5 dan 1,3/4, gede-gede men ya. Over undernya ada 2,3/4 dan juga 3 men. Ini berani kali di porsi Lens ini 1,3/4 nih men. Aku tak terima ini men ya. Aku nampung atau nahan 1,3/4 dengan mengambil over 2,3/4. Skor prediksi menurut dari aku langsung aja tutup poin. Oke, Arsenal menang tapi cukup dengan selisih 1 gol. Aku rasa untuk selisih 2 gol berat untuk Arsenal. Seperti yang aku jelasin tadi,
nggak perlu Arsenal itu banyak-banyak gol, karena dari selisih gol dari keempat tim di grup itu Arsenal unggul jauh men. Bahkan tuh tim-tim di bawah Arsenal tuh golnya aja masih minus men. Ada juga yang draw antara kebobolan dan produktivitas mencetak gol ya men. Sedangkan Arsenal ini ngeplus men ya. Jadi di sini Arsenal nggak cukup telak kali lah menang, nggak cukup 3 poin demi juga menjaga stabilitas dan performa pemainnya di pekan depan untuk lanjutan Liga Inggris men. Oke, next kita lanjut ke pertandingan keempat atau pertandingan terakhir. Di sini ada Real Madrid bertemu dengan Napoli. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Real Madrid di sini ada 6 pemain yang udah pasti absen men. Camavinga, Courtois, Güler, Militao, Tchouaméni dan juga Vinicius Junior. Ada Zabalaga dan juga Luka Modric, 2 pemain masih dipertanyakan. Total ada 8 pemain men. Ini kayaknya pemain inti semua men. Vinicius, Militao, Thibaut Courtois, Luka Modric men. Ada beberapa pemain inti dari yang cedera ini men. Sedangkan untuk Napoli ada 3 pemain yang udah pasti absen, namanya Lindstrom, Oliveira dan juga Rui. Untuk yang masih dipertanyakan ini nihil ataupun kosong kubu Napoli men. Kita next ke peringkat. Real Madrid di sini udah dipastikan lolos ini men. Ada tanda panah ini berarti udah pasti lolos men. 4 pertandingan 12 poin. Poin yang sempurna, nggak pernah kalah sama sekali. Draw aja nggak pernah, apalagi kalah men. Dengan mengumpulkan ngeplus 6 gol men. Kebobolan hanya 3, mencetak golnya 9. Sedangkan Napoli posisi 2 men. 4 pertandingan 7 poin, selisih 5 poin men. Di sini ya untuk Napoli sendiri di sini lagi berpacu keras lah pokoknya untuk ngawani ataupun menemani si Madrid untuk lolos di fase 16 besar atau fase knockout nanti men. Tapi dengan catatan di sini yang dilawannya nih Madrid men, apalagi mereka tuh bertandang ke Bernabeu men ya. Di partai lain di sini ada Braga bertemu dengan Union Berlin. Ini main di Braga, aku intip tadi men ya. Aku rasa Braga lawan Union ini Braga yang menang men. Untuk Napoli sendiri nih ya wanti-wanti cukup berat lah pokoknya men ya. Jika saja kalau Braga ini kalah ataupun Napolinya ini minimal imbang ataupun kalah juga bisa lah. Tapi dengan catatan Braganya kalah, Napoli lolos. Karena apa? Ini terpaut 4 poin dan menyisakan 1 pertandingan lagi setelah pertandingan ini men ya. Aku rasa pemainku semua paham men ya. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Real Madrid 4 menang 1 imbang. Oh, cukup bagus lah pokoknya men. Saking ku bilang nggak pernah kalahnya men. Jadi agak-agak dilema gitu lidahku, agak celetut lidahku bilang ya, saking nggak pernah kalah gitu maksud aku men. Sedangkan untuk Napoli 2 menang 2 imbang dan 1 kali menderita kekalahan men. Di sini kalah lawan Empoli, mereka main di kandangnya sendiri. Empoli ini tim papan bawah, memang luar biasa Napoli ini men. Sedangkan untuk head to head 5 pertemuan terakhir Madrid menang 5-5-nya men. 4 kali dengan sorry men, ini ada seri ataupun draw 1 sama men. Ya walaupun tahun gak enak semua, tapi di awal pertemuan ataupun di leg pertama aja main di Napoli, Madrid yang menang 2-3 men. Sekarang main di Bernabeu di kandang Madrid sendiri men. Kita balik ke halaman si Bandot untuk melihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bandot. Madrid bertemu dengan Napoli, handicap terkecil ada setengah dan juga 3/4. Over undernya ada 2/3/4 dan juga 3. Di sini ada pur kecil men, setengah men ya. Terus terang aja aku ngepur oddsnya juga lumayan men ya. Aku ngepur Napoli setengah dengan mengambil under 3. Skor prediksi menurut aku di sini 1-0 atau ya 2-0. Nih Napoli aku rasa nggak bisa nyetak gol. Madrid cukup tuh nyari menang 1 aja men ya. 1-0, 2-0 tuh udah cukup men ya. Udah namanya mereka udah lolos gitu men ya. Untuk supaya lebih seru tuh ini menurut prediksi aku men ya, untuk supaya lebih seru di grup itu men ya. Jadi Napoli ini harus dikalahkan Madrid men ya. Walaupun banyak pemain Madrid cedera tapi nggak kalah banyak juga dengan Napoli men ya. Oke teman-teman, 4 tim aku coba review di video aku kali ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua para pemainku yang udah mau mampir singgah coret-coret, apalagi yang udah mau subrek. Biar Tuhanlah yang balas semua kebaikan kalian men ya. Jangan lupa juga mampir ke channel TikTok aku men ya, itu namanya Kapten Cemot dan bisa dicari di pencarian @bangcemot. Kalian boleh langsung intip ataupun ambil aja langsung prediksi dari aku tuh men ya, yang ada di TikTok men ya. Karena aku banyak prediksi di situ men, ada minimal 10 match apalagi di Liga Champion ini men ya. Semua aku prediksi men ya. Tetap utamakan feeling masing-masing, tetap utamakan kata hati masing-masing. Langsung aja kita tutup pertemuan kita di video kali ini. Salam pemersatu dari aku, salam Bravo men.